jadi beberapa itu ada materi yang harus kalian kuasai di semester 1 kelas 10, semester 2, semester 1 kelas 11, semester 2 kelas 11. Jadi nanti akan Bapak mix campur ya pelajaran kelas 10 dan kelas 12. Jadi mungkin hari ini kita fokus untuk di kelas 10. Per hari kita akan untuk yang pelajaran kelas 10-nya atau kelas bawah itu kita akan minimal ada 2 bab ya. Oke, kita mulai. Tolong pencetin aduh. Fokusnya kalau kurang ini dikasih penyangga kali ya. Kelihatan nggak? Ayo, tambah ini. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Sebentar. Ini sampai sini kelihatan nggak? Nggak. Bisa nih. Kelihatan lah ya. Gedein lagi coba. Enggak, maksudnya di atasin lagi. Ah ya. Oke. Oke. Lumayan lah ya, lumayan kelihatan ya. Oke, ini berarti Bapak mengulang materi kelas mulai dari kelas 10 kita minimal 2 bab setiap kali pertemuan. Nah, kemungkinan sih biasanya bisa 3 bab ya. Tapi ini ya materi terus contoh soal, pengembangan soalnya kalian juga harus mulai kalau perlu beli buku SBMPTN ya. Kalau sarankan seperti itu yang 2021 kan udah keluar tuh ya. Seperti itu. Jadi kita mengulang babnya ya, mengulas babnya. Sebenarnya babnya itu ada besaran, satuan, dan pengukuran di bab pertama, tapi jarang banget keluar di SBMPTN. Ya, kita mulainya dari vektor dulu ya. Dan vektor ini yang silakan yang sering ya. Vektor ini sebagai dasar untuk perhitungan yang lain, materi-materi yang lain. Misal seperti contoh gerak, ya, dinamika partikel, hukum Newton, dinamika rotasi juga menggunakan vektor. Karena kalau kita nggak bisa menggambar arah dan gaya, arah resultan gaya yang bekerja, maka akan kesulitan. Oke, yang pertama ini agak singkat ya. Jadi kalian masih ingat vektor itu termasuk besaran apa? Kelihatan ya? Vektor ini definisinya besaran yang memiliki nilai dan arah. Nilai dan arah. Vektor juga dipelajari di matematika ya. Tapi kalau
ini Bapak bahasnya tentang di fisikanya. Ada beberapa cara untuk menjumlahkan ya operasi vektor, penjumlahan, pengulangan, pengalihan vektor. Yang pertama kita belajar dulu ya, ini agak singkat. Kalau misalkan ada vektor A seperti ini, kemudian vektor B seperti ini, ya, terus vektor C seperti ini. Kira-kira kalau misalkan saya tulisnya adalah A plus B min C, maka kemana nih? Ini agak singkat-singkat ya, yang ada di fisika, karena di matematika juga dipelajari. Ini berarti gimana? Ini kayak gini ya caranya. Min C-nya berarti jadi seperti apa? Min C-nya jadi seperti ini. Ya. Min C. Seperti ini ya. Oke. Kalau negatif maka arahnya berlainan. Berarti A-nya ke sini. Ya, ini A-nya. Terus yang B-nya kemana? Ke sini. Ya kan? Terus yang C-nya kemana? Yang tadinya ke atas jadi ke bawah. Oke. Min C. Maka kalau kita mau menggambar resultannya ya, atau titik akhirnya adalah dari pangkal yang pertama nih sampai ujung yang vektor yang C ya. Berarti ini adalah A plus B plus min C. Ini sederhana ya. Min C. Nah, sekiranya ada di matematika nggak saya jelaskan ya. Terus penguraian vektor. Vektor itu bisa diuraikan ya. Kalau dia nggak sesuai dengan komponen sumbu X dan sumbu Y. Contohkan, misalkan seperti ini. Ya, ini ada X, ini ada Y. Terus ada vektor yang kelihatan nggak? Kelihatan ya. Vektor yang bekerja pada arah seperti ini. Ya. Membentuk sudut misalkan 37 derajat. Ini F1. Terus F2-nya ada yang ke sini. Misalkan saya langsung kasih angka ya. F1-nya misalkan 20 Newton. F2-nya misalkan taruhlah 10 Newton. Yang ditanyakan adalah sigma Fx dan sigma Fy ya. Kalian kira-kira bisa nggak? Berarti kalau seperti ini, kalian harus menguraikan pertama F1 kali apa? Kalau yang arah sumbu X, sinus atau kosinus? Jadi kemarin kan saya sudah bilang, kalau kosinus itu, kalau kita misalkan adalah, kalau saya sudutnya, lantai ini adalah sebagai cosnya. Terus itu temboknya adalah sebagai sinusnya. Samping dibagi miring. Cos ya. Jadi kalau arah sumbu X cos 37 derajat. Terus yang sini. Ini apa? F1 sinus 37. Terus kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X siapa aja? Hanya siapa aja? F1 aja kan? Berarti F1 cos 3 tuh 7. Ya, berarti hasilnya adalah F1 cosinus 37. Berarti F1-nya berapa? 20 kan? Cos 37 berapa? 4/5. Ya, nanti Newtonnya belakangan aja. 4 kali 4, 16 Newton. Oke ya, sampai sini paham ya? Terus sigma Fy-nya. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y kan ada dua ya. F1 sinus 37 diapakan? Dikurang atau tambah? Kurang, karena arahnya berlainan. Ya. Arah yang F2 ini ke bawah dia. F2. Berarti F1-nya berapa? 20 kali sin 37, 3/5 dikali berapa? Dikurangi 10 ya.
Oke, berarti di sini adalah 20 kali, langsung aja 12 ya. 12 kurangi 10. Hasilnya 2. Hasilnya 2. Oke? Paham? Ini mau dipoto atau di screenshot? Foto nggak bisa. Sorry. Biasa online gitu. Sorry. Maaf ya. Biasa online nih jadi gini. Atau saya rekam aja ininya, layarnya. Oke. Bentar ya. Salah malah sama. Bentar. Bisa rekam ya? Oke. Ini berarti ini bisa ya? Ini sudah saya rekam ya. Oke, kita lanjut ya. Tapi yang penting paham dulu nih. Jadi kalian pahamin yang namanya vektor, kita harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja. Tapi kalau kayak gini gimana nih? Nah, ini tak hapus ya. Apa ya? Ini saya hapus. Direkam kok ini? Ini direkam. Nanti tak share itu videonya. Yang penting kalian pahamin dulu, masukin ke dalam alam pikiran bawah sadar kalian. Oke, tapi kalau vektornya banyak kayak gini, kira-kira kalian bisa mengerjakan nggak? Jadi ada sumbu X, ya kan? Sama kayak tadi, ada sumbu Y. Nah, ini kayak gini vektornya. Nah, ini kayak gini. Ini F1, 37 misal. Terus ada F2. Ini F2. Misalkan ini sudutnya dari sumbu X-nya 53 derajat. Jadi, tapi jangan bingung ya ketika nanti ada sumbu kayak gini nih. Ya. Dan di sini yang ditanyakan 37-nya. Oke. Berarti yang sebelah sini berapa? 53 ya. F1, F2. F1-nya misalkan 50 Newton. F2-nya 40 Newton. F3-nya ini 3 berarti ya. Misalkan 10 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah resultan gaya ya yang bekerja. Nah, pertama kalian mendata dulu yang X dulu ya. Jadi, awal mula kalian data sigma Fx. Sigma Fx-nya ada siapa aja, ya kan? Kita berarti uraikan di sini. Ini berarti apa jadinya? F1 cosinus 37. Oke, terus yang ini kita kan mau data yang X-nya dulu kan? Ini berarti apa? F1, F2 cos berapa? Cosnya berapa? 53. Karena ini yang ya. Berarti kita terakhir nih, ini berapa nih berarti? Yang ini F apa? F3 cosinus 53. Berarti kita lihat yang arahnya ke kanan
ada siapa aja? F1 cos 37, ya kan? Arahnya ke kiri, berarti dikurang ya? Dikurang F2 cos 53, dikurang F3 cos 53. Baru kita masukin angkanya. F1 cos 37 berarti 50. Cos 37 berapa tadi? 4/5 ya. Dikurangi F2. 40 kali cos 53 berapa? 3/5. 40 kali 3/5. Dikurangi 10 kali 3/5 juga. Kurang gede ya? Oke, bisa gede itu. Enggak, dulu deh. Iya. Kayak gini ya. Nah, pas lah ya. Kelihatan lah ya. Berarti tulisan saya harus gede lagi. Oke. Berarti ini ya apa ya? Oke, tulisan saya kayaknya harus lebih besar lagi. Berarti ini berapa? 40 ya. Segini cukup lah ya. 40 kurangi coret 8 kali 3 24 ya, dikurangi 6. Berarti 40 dikurangi berapa? 30. Hasilnya 10 Newton. Terus kita berpikir sigma Fx Fy-nya. Sigma Fy-nya kan ini ya, 1. Ini berarti F1Y kan? F1Y berarti adalah F1Y adalah F1 cosinus sinus 37. F1 sinus 37. Terus ini kan arahnya ke atas, ini juga arahnya ke atas juga ya. Ini berarti apa? F2 sinus 53. Karena ini kan sekarang sudutnya. Ya. Oke. Berarti ditambah ya karena arahnya sama, F2 sin 53 terus dikurangi ya ini terakhir nih F1 F3 sinus 53. Nah, ini ya. Kita masukin angkanya. F1-nya berapa? 50 kali sin 37 berapa? Sin 37-nya ya. Berarti di sini adalah 3/5 ditambah 40 kali sin 53 4/5 dikurangi 10 kali sin 45 ya. Ya. Kenapa dijumlah? Paham nggak kenapa dijumlah? Ke atas. Ya kan? Arahnya ke atas. Oke? Paham ya? Ya. Arahnya ke atas. Karena kan kita menguraikan gaya bekerja kan. Jadi gini. Ini saya kasih tanda nih. Ini kan ke sini nih. Oke kan? Ini berarti arahnya ke atas nih, tanda panah. Ini juga ke atas juga. Tapi yang ini ke bawah. F3 kali sinus 53 derajat. Paham ya? Nah, berarti 50 ini coret, ya sudah ini berarti tinggal 30 ditambah 32 ya. Berapa? 32 benar ya. Dikurangi 8. Ya. Ya kenapa? Tadi 22 ditambah 32 ya. Berapa nih? 54 Newton. Kalau kalian disuruh nyari resultannya, berarti adalah pakai Pitagoras. 10 kuadrat ditambah 54 kuadrat di akar. Jadi kan resultan yang bekerjanya ini kan ke arahnya semuanya ke positif semua kan? Ke arah sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Ya, nanti agak lebih besaran lagi ya dari ini. Oke, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, ini kalau ini sudah bisa,
Ya, ada soal, terkadang ada soal cerita, ya. Oke, sudah ya. Lanjut ya. Oke, perhatikan lagi. Sekarang kalau modelnya kayak gini, ada soal cerita, jadi kalian harus tahu dulu arah yang namanya mata angin ya. Ini berarti apa? Utara misalkan. Ini timur. Ada nyanyiannya ya. Timur Tenggara. Selatan, Barat Daya. Barat, laut. Utara, timur laut. Nah, tapi ini penting ya. Karena ini bisa juga nanti di soal yang kemampuan dasar ya. Untuk nyari apa biasanya? Nyari perpindahan. Nah, gini. Soal ceritanya ada yang bisa mungkin. Saya buat agak sederhana ya, tapi ini menggunakan prinsip Pitagoras. Perahu bergerak 20 km ke utara. Berbelok ke timur sejauh 5 meter. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 8 meter. Berapakah besar perpindahannya? Nah, ini. Coba. Satu. Ada yang bisa ngejawab ini? Hah? Mungkin ada yang sekali lihat langsung terdapat bisikan gitu ya. Ada yang udah. Ayo, siapa yang bisa? Ini kayaknya pada nggak ditulis ya, pada bayangin semua ya, ke barat, ke timur. Kira-kira berapa perpindahannya? 13, pinter siapa tuh? Vito. Oke, Vito. 13 ya Vito ya. Dari mana Vito? Bisikan. Waduh, bisikan. Oke, perahu bergerak 20 km ke utara. Berarti ini kan sebenarnya sederhana ya. Ini ada 20 meter ke utara. Ya kan? Kan kita udah buat mata anginnya nih. Terus 5 meter ke timur. Ya. Kemudian berbelok ke sebelah mana nih? Ke selatan ya. Sejauh berapa? 8 meter. Selatan kan ke bawah ya. Berarti perpindahannya di mana? Ya inilah perpindahannya. Ya kan? Konsepnya kan vektor juga ini. Ya berarti di sini 5 kan? Di sini berapa?
20 kurangi 8, 12. Jangan lihat gambarnya ya, gambarnya agak rasional ini. 5 sama 12 gedean 12. Berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, ini kalau kalian hafal Pitagoras kan 5, 12, 13. Nah, ada yang di sini hafal Pitagoras? Oke, ada yang hafal nggak Pitagoras? 3, 4, 5 itu adiknya 6, 8, 10, ya kan? Terus 12, 16, 20, 15, 20, 25, kayak gitu kan? Terus apa lagi? 5, 12, 13, terus apa lagi? 8, 15, 17, 20, 21, 29, 7, 24, 25. Itulah yang familiar aja. Ya. Tapi ya kalau kalian nggak hafal ya hitung manual aja. Oke? Berarti vektor ini bisa ya? Lanjut ya. Lanjut ke gerak kinematika gerak. Nanti kita ini aja apa? Kita sertakin sama aja. Jadi ada latihan, saya ada PDF latihan soal untuk soal-soal SBM ya. Itu nanti kita bahas soal itu aja. Daripada yang anak A beli buku 2021, 2020, bukunya beda jenisnya kan nggak seragam ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang masuk ke kinematika gerak. Ya. Kinematika gerak ini ada apa sih ya? GLB, GLBB, gerak lurus berubah beraturan, terus apa lagi? Gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak parabola, terus apa? Gerak apa? Melingkar, ya. Sambil dibuka-buka lagi nggak apa-apa bukunya, ya. Tapi Bapak ini singkat-singkat ya, artinya poin-poin aja yang kalian perlu cermati. Gerak. Jadi kalau dinamakan bergerak karena berpindah posisi terhadap kedudukan awal ya. Jadi benda dikatakan bergerak itu jika berpindah posisi terhadap kedudukan awalnya. Nah, kalian harus tahu apa itu jarak dan apa perpindahan. Bedanya tahu nggak? Jarak sama perpindahan. Jarak itu apa? Jarak itu lintasan yang ditempuh. Jadi ibaratnya kalau saya sampai ke lantai atas, nggak ada lantai atas ya, lantai sana ya, kelas 11 IPA, ya, berarti saya harus ngelewatin dulu tangga ya, muter. Tapi kalau yang namanya perpindahan, kita hanya tarik garis lurus saja, vektor ya. Oke ya, paham ya, jarak dan perpindahan. Terus GLB, syaratnya harus apa nih? Kalau GLB, benda dikatakan gerak lurus beraturan, syaratnya apa? Ada percepatan nggak? Nggak ada, A-nya 0, akselerasinya 0. Yang kedua, perhatikan ya. Terus, apalagi selain itu? A-nya 0, kecepatannya apa? Tetap konstan. Terus gerakannya lurus ya, pasti ya, gerakannya lurus karena gerak lurus beraturan. Terus, rumusnya ya sederhana ya. Rumus kalau untuk kecepatan berarti V sama dengan S per T. Ini mudah-mudahan kelihatan ya dari belakang. Ya, S tahu ya. Ini kalau S sampai nggak tahu ini ya kebangetan ini ya. V kecepatan, time-nya waktu. Ya. Terus berikutnya ada apa lagi? Setelah gerak GLB, GLBB. Siapa yang masih ingat rumus untuk GLBB?
syaratnya apa benda dikatakan GLBB? Syaratnya apa? Gerakannya berubah. Berarti kecepatannya gimana? Kecepatannya berubah. Punya percepatan nggak? Ada ya, percepatannya konstan. Percepatan itu artinya perubahan kecepatan. Berarti bisa diperlambat, bisa dipercepat. Gerakannya lurus. Kalau disuruh gambar grafiknya nih termasuk grafik apa nih? Ayo, ini grafik apa? Ini GLB. Kalau ini GLB, BB kayaknya bisa ya. Tapi kalau ini siapa yang bisa tebak nih? Ayo, siapa yang bisa tebak? Ayo yang belakang. Ayo kira-kira apa nih? Grafik apa nih? GLB, GLBB atau apa? Ini kondisi bedanya gimana? Kondisi bedanya gimana? Di di diam. Perhatikan. Kenapa diam? Nah, ini kalian harus bisa baca grafik, ya. Jaraknya sama. 20 meter misal, ya. Ini 1 detik di 20 meter, 2 detik 20 meter. Berarti ini bendanya dalam keadaan diam. Oke ya? Oke. Sekarang rumusnya apa untuk GLBB? Ada 3 serangkai. Dan ini sebagai dasar, perhatikan ya. Ya. Dan ini sebagai dasar untuk menghitung gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak parabola. Rumus 3 serangkai ini ya, Bapak sering sebut rumus 3 serangkai. Ya, rumusnya apa? Yang pertama adalah Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Jadi Bapak nggak tulis lagi V0 apa, ya, V0 apa V0? Kecepatan awal. Ini udah pada pinter-pinter semua kalau ngertiin ini ya. S apa? V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Terus Vt kuadrat sama dengan apa? V0 kuadrat plus minus 2A AS. Nah, ini 3 ini aja. Kalau positif itu untuk apa? Untuk benda apa? Positif. Halo, halo. Shh. Itu yang bicara terus. Yang positif itu untuk apa? Positif itu untuk apa? Benda yang ada 2. Benda yang dipercepat, ya. Kalau bilang ngegas ya, kalau lagi naik motor terus digas itu dipercepat ya. Terus sama satu lagi apa? Gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah itu dipercepat. Karena dia apa? Dia punya percepatan gravitasi bumi. Jadi ada 2 kondisi. Oke ya. Nah, ini baru ke contoh soal. Mungkin agak sederhana. Biasanya yang berpapasan, yang sering keluar itu kapan mereka bertemu, ya. Terus di jarak berapa mereka bertemu. Tapi ini untuk yang soal yang untuk GLBB dulu. Ini contoh soalnya. Ada yang mungkin bisa nih. Seorang mengendarai motor dengan V-nya kecepatan 72 km per jam. Tiba-tiba pada 10 meter di depan terdapat
truk yang sedang berhenti. Agar tidak menabrak, berapa perlambatannya? Agar tidak menabrak, berarti saya belok ke kanan. Nggak boleh. Ya, ini bukan gerak lurus. Kalau belok ke kanan berarti bukan gerak lurus. Ya, keluar dari konteks. Karena kita bicaranya adalah gerak lurus. Berarti salah satu jalan yang dia lakukan adalah dengan cara apa? Nah, ngerem. Ya, ngerem sampai apa? Ngerem sampai apa? Jangan sampai nabrak. Ini kan nggak boleh nabrak. Ngerem sampai apa? Ngerem sampai berhenti. Berarti apa yang tersirat di sini? Apa? Kecepatan apa yang tersirat di sini? Kecepatan akhir. Ya. Berarti VT-nya adalah berapa? 0. Ya, V0-nya 72 km per jam. Kalian harus rubah nih. Karena ini kan dalam meter, ini belum dalam SI kan. Ini kalau dirubah dalam meter per sekon jadi berapa? Ada yang bisa nggak? Kalau ini belum bisa, kalian harus mengupgrade pengetahuan kalian tentang fisika ya. Kilometer per jam jadi meter per sekon. Kilometer ke meter. Oke, berarti 720-nya ada 3. Jam ke detik 3600. Berarti 20 meter per detik. Terus ada apa lagi? S-nya sudah ada ya. 10 meter. Berarti ketiga rumus ini kita pakai yang mana? Rumus 1, 2, 3. Kan gitu aja kalau sudah ketemu yang diketahui. Kita lihat pakai rumus yang ke-1, kedua atau ketiga. Ketiga, pintar. Kenapa harus ketiga? Karena itu nggak ada komponen waktunya kan. Komponen 1 dan 2 itu ada T-nya, ada time-nya, waktunya. Ya. Jadi, oke, berarti V kita beratnya 0 ya. Kita masukkan di sini ya, langsung ya. Berarti 0 kuadrat. V0-nya berapa? 20 kuadrat. Ya. Ditambah atau dikurang? Kurang. Kenapa dikurang? Diperlambat. Pintar-pintar. A kali S 10. Berarti ini 20A sama dengan 400. A-nya 400 dibagi 20. 20 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, silakan. Oh, nggak usah ya. Saya kebiasaan silakan di screenshot. Jadi kita dapat berapa rumus nih hari ini? Kalau perlu ditempel rumusnya, ya. Kalau dulu bapak kasih apa kertas yang ini gede, bapak tulisin, ya. V sama dengan S per T, VT sama dengan di kamar. Itu untuk kelas 12 saja. Setelah itu ya copot. Tapi itu ternyata sampai 2019 masih ada tempelan itu. Berarti udah berapa tahun? Hampir 8 tahun. Masih ada tempelan. Baru dicopot. Tadi kita dapat berapa rumus? 1. P S per T. T V0. 4 ya. 4 rumus ya. Karena yang tadi kita nggak pakai rumus kan. Yang vektor. Ini pakai rumus enggak kan? Ya kalau kalian tahu Pitagoras, terus sinus, kosinus. Oke lanjut ya.
Yuk kita mulai lagi, perhatikan lagi gerak vertikal ke atas. Tadi Bapak bilang apa? Gerak vertikal ke atas itu artinya apa? Gerak vertikal ke atas itu adalah gerak yang arahnya ke arah sumbu Y yang ke atas. Ya, berarti kita pakainya rumus apa? Kan tadi Bapak bilang kita hanya memakai 3 rumus itu. Ya, VT, ya, S sama VT kuadrat itu kan. Sekarang kalau gerak vertikal ke atas, rumusnya jadi seperti apa? Kalau vertikal ke atas berarti harus ada V0-nya nggak? Iya, kalau nggak ada V0-nya nggak bisa ke atas nanti. Ya. Berarti VT, rumusnya nih ya, V0 plus atau negatif? Plus atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Ah iya, melawan gravitasi. Ya. Tapi sekarang kita ganti. Akselerasinya kita ganti dengan G. Oke ya, paham ya? Oke, terus S. S-nya kita ganti dengan apa? Karena ini ketinggian berarti height. H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Terus yang terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Tapi di sini ada, ini saya kasih agak apa istilahnya? Besar ya. Ini di sini. Ada persyaratan di sini. Ketika benda mencapai tinggi maksimum. Ini saya tulis ini ya. Tinggi maksimum. Nah, ini. Tinggi maksimum itu berarti syaratnya apa? Apa tadi? Apanya tuh? Benar. VT-nya 0 ya. Kecepatan akhirnya 0 kalau Bapak melempar ini sampai sini dia berhenti karena pengaruh gravitasi baru dia turun ke bawah. Berarti VT-nya 0 ya. Jadi 3 rumus untuk semua rumus. Untuk nanti ya, untuk konsep gerak vertikal ke atas, gerak parabola juga sama. Ya. Oke ya, lanjut ya. Terus gerak vertikal ke atas, terus gerak vertikal ke bawah. Ada 2 gerak vertikal ke bawah. Apa? Apa itu? Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah. Nah, oke, sekarang kita berarti yang pertama tanpa kecepatan awal, yang kedua dengan kecepatan awal. Kalau tanpa kecepatan awal berarti ya gerakannya apa? Contoh tanpa kecepatan awal itu apa? Ya buah mangga jatuh, ya kan? Kelapa jatuh. Berarti tanpa kecepatan awal itu berarti apa? V0-nya 0, ya. Jadi gerakannya apa? Gerak apa nih namanya? Sering disebut dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. GJB. Maka untuk GJB ini kalian rumusnya VT-nya jadi apa? Kan tadi Bapak cuma bilang 3 rumus saja yang kalian hafalin, ya kan? VT-nya jadi apa? Yuk, siapa yang bisa? Nah, Vito mungkin. VT sama dengan apa Vito? Kok finalnya masih ada sih? Kan tadi ya GT aja, ya kan? Paham? Terus hanya sama dengan apa? Setengah GT kuadrat. Terus VT-nya jadi apa? 2GH di akar. Ini kan nggak minus kan? Karena dia searah dengan gravitasi kan? Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi rumus tadi yang 3 itu untuk semua rumus nanti untuk kinematika. Jadi kalian harus menyederhanakan. Kelihatannya banyak rumusnya jadi sedikit. Oke, berikutnya ya. Apalagi ini setelah ini? Gerak dengan kecepatan
awal. Tadi tanpa kecepatan awal, sekarang dengan kecepatan awal. Jadi ada, ibaratkan ada pelontarnya gitu ya. Gitu. Ya, berarti rumusnya jadi seperti apa? Ayo, siapa yang bisa VT sama dengan apa? V0 plus GT gitu kan. Rumusnya itu aja. Ya, S sama dengan, sekarang kita ganti S-nya ya, bukan S ya. Kita ganti H. Tapi kalau kalian mau menyimbolkan itu dengan S ya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan merubah maknanya ya. Bahwa ini adalah ketinggian. V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Terus PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G. Ini sama halnya dengan gerak dipercepat ya. Kalau yang ini gerak diperlambat. Sampai sini paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Contoh soal ya biar lebih paham. Sederhana aja dulu soalnya ya. Peluru ditembakkan ke atas, vertikal ke atas ya ini ya, dengan kecepatan 70 jangan 40 meter per detik ya. Tentukan A tinggi maksimum, B waktu untuk mencapai tinggi maksimum, terus C apa tuh? Untuk mencapai untuk sampai ke tanah lagi. Anggap gesekan udara diabaikan ya. Untuk T untuk T ya, time untuk mencapai sebentar. Ayo sambil dikerjakan. Kira-kira ada yang bisa nggak nih? Ada yang bisa nggak nih? Waktu untuk mencapai kembali ke tanah, kembali ke bawah. Ada yang bisa nih? Ini tak hapus ya. Ini Bapak hapus ya. Bapak ya. Tadi rumusnya cuma itu aja kan. VT sama dengan V0 hingga serangga itu. Kalau gerak vertikal ke atas berarti dikurang, gerak vertikal ke bawah dijumlah. Terus kalau gerak jatuh bebas V0-nya 0 gitu aja kan. S-nya diganti H, akselerasinya kita ganti dengan gravitasi. Siapa yang mau coba mengerjakan ini? Nah, tapi langsung ketemunya aja deh, nanti kita bahas.
tinggi maksimalnya. Kan berarti kita pakai rumus apa? H kan? H sama dengan apa? Setengah GT kuadrat. Ya. Terus apa lagi? VT sama dengan V0 min GT atau ini kan vertikal ke atas ya. V0-nya berapa? 40. VT-nya 0. Min G-nya T-nya T saja kan? Berarti 10T sama dengan 40. Tuh, T-nya 40 bagi 10 4 second. Ini berarti ngejawab soal yang apa nih? Yang B ya. Yang A berarti setengah kali 10 kali T kuadrat. T kuadrat berarti berapa? Ya, 4 kuadrat ya. Ini kan 5 ya. 16 kali 5 80 meter. 16 dari 4 kuadrat. T-nya itu kan T-nya 4 di kuadrat ini. Ya, ini berarti jawab yang A. Terus yang C siapa yang bisa nih yang C? Ada cara singkatnya nggak? Ada. Jadi waktu untuk ke atas sama dengan waktu untuk ke bawah. Berarti berapa detik itu? 8. Ya. Kalau kita mau hitung lagi berarti kita kan ini berarti hanya 80 kan? Berarti di ini V0-nya berapa? Ketika di titik tertinggi. 0 kan? Ya, berarti kalau kita mau ngitung tingginya, ini berarti pakai gerak jatuh bebas. Berarti apa gerak jatuh bebas? Pakai rumus yang mana? VT sama dengan GT. Atau berarti bukan pakai VT ya? Atau H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, ya iya pakai yang ini karena komponen ini yang sudah ada. Hanya kan 80 ya. Terus sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Ini kan 5 ya. 80 bagi 5, 16. T-nya berarti 4 second. Jadi waktu yang ditempuh untuk ke bawah sama dengan waktu yang ditempuh untuk ke atas. Ini kan ke bawah. Ke atasnya berapa tadi? 4 juga kan? 4 second juga. Jadi kalau kita jumlahkan 2 kalinya berarti apa? 8 second. Oke ya? Sudah? Oh ya sudah ya. Kita lanjut ya. Sekarang masuk ke gerak parabola. Ada yang masih ingat gerak parabola apa? Jadi rumusnya apa? Rumusnya singkat banget ya. Kita hanya 3 itu tadi. Kita hanya ini. T, I0 plus minus T. S sama dengan I0 kali T minus AT kuadrat. T kuadrat sama dengan I0 kuadrat plus minus 2AS. Ini kalau kondisinya itu kan tadi kita baru sampai kondisi L B cepat atau lambat gitu kan. Ini GVA gerakan tinggal ke atas ada 2 ya. Terus GVB ada 2 tanpa kecepatan atau dengan V0. Jadi kan ada 3. Jadi rumusnya cuma 1. Kita ganti. Jadi cara menghafalnya
Kalian nggak terlalu banyak. Kayak banyak gitu kan bisa apa? Itu cuma ini aja bisa. Kita sesuaikan masing-masing ke kondisinya. Misal contoh kondisi dia gerak vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah tanpa ada kecepatan apa? Berarti rumusnya ini semua sama, ya kan? Tapi dia apa? Jumlah, paham ya? Terus gerak vertikal ke atas, rumus semua sama, ibu. Nah, derajat itu bebas, rumus semua sama, V0-nya dihilangkan, ya. Oke, lanjut. Kinematika kan gerak parabola, gerak melingkar, sudah selesai. Itu kelas 10 semester 1. Jadi kita kemarin itu dulu belajar kelas 10 semester 1 itu bahasnya kinematika doang. Ya. Kita bahas kinematika tentang gerak. Kinematika aja ya. Perhatikan lagi ya untuk gerak parabola. Gerak parabola. Yo. Ada yang tahu syarat untuk gerak parabola? Harus tahu dulu nih. Dia kombinasi antara gerak apa? Kombinasi antara gerak lurus berubah beraturan dan GLB. Jadi untuk arah sumbu GLB-nya ini adalah untuk arah sumbu Y, GLB-nya adalah untuk arah sumbu X. Terus syarat keduanya harus ada apa? Harus punya apa? Sudut. Jadi kalau digambarkan kayak gini, kalau yang laki-laki nih suka main bola bekel, untuk perempuan ya bola bekel ya. Untuk laki-laki bola tendang, ya. Oke, jadi kan gini nih. Pergerakannya paham ya? Seperti ini. Punya sudut ya. Alfa ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, saya buat agak gedean dikit ya. Nah, kayak gini. Maka gerakannya kurang lebih seperti ini kan. Lintasannya berubah seperti ini. Oke, nah berarti ini punya kecepatan awal nggak? Supaya benda itu bergerak lurus, bergerak parabola. Punya ya. Berarti persyaratannya juga di sini harus ada alfa pertamanya. Ada V0. Sekarang perhatikan ya. Ini kayak vektor. Kan kita tinjauannya adalah pada gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak lurus berubah beraturannya di sumbu Y. Berarti yang di sini, yang di atas ini namanya apa? V0 apa? V0 Y. V0 Y ya. Berarti V0 sinus alfa. Ini V0 X. Berarti saya tulis dulu ya. V0 X sama dengan V0 sin alfa. V0 Y adalah V0 kok X cos ya. Ini cos ya. Arah sumbu X kan cos ya. Terus ini sinus alfa. Sampai sini paham ya? Perhatikan dulu, perhatikan ya. Sampai sini paham? Oke. Berarti kita sekarang tinjau GLBB. Yang ditanyakan kebanyakan adalah 4. Yang ditanyakan pertama adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, sekarang gini. Bapak tanya ke kalian. Tinggi maksimum itu syaratnya harus apa? Ayo, barusan banget. Perhatikan dulu dong, ya. Apa? VT-nya, VTY-nya 0. Berarti saya tulis ya. Di sini karena ini persyaratan, berarti saya tulis V arah sumbu Y-nya, VT arah sumbu Y
artinya bacanya kayak gitu ya, adalah 0. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang mana nih untuk mencapai waktu maksimum? Tadi pakai rumus yang ini, VTY sama dengan V0Y min atau positif? Min, karena dia bergeraknya ke atas, lawan gravitasi kali G kali T. VTY-nya berapa? 0. V0Y-nya ini kan V0Y-nya. V0 sinus alpha. Berarti apa? Ya, berarti kita tinggal pindah luaskan saja. Min GT. Berarti GT-nya berapa? T-nya berapa? G kali T sama dengan V0 sinus alpha. Berarti T-nya berapa? V0 sin alpha per G. Ini kan? Nah, ini berarti dilingkari. Pak, saya mau menghafal rumus ini aja. Silakan. Pak, saya nggak mau menghafal rumus ini, tapi saya menghafal yang rumus pertama. Terus saya aplikasikan di sini. Boleh. Itu lebih bagus. Ya, jadi kita nggak banyak hafal rumus. Ya. Oke, yang kedua. Ini yang pertama ya, tinggi waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Yang kedua, berarti titik poinnya di sini ya. T maksimum sama H maksimum. Sekarang kita akan membahas H maksimumnya. Yang kedua, tinggi maksimum. Syaratnya masih sama ya. VTY-nya sama dengan apa? 0. Nah, sekarang kalian lihat. Kita kalau yang tinggi-tinggi itu kita pakai yang mana? Ada dua berarti kan? S, ya kan? S sama dengan setengah GT kuadrat. Atau, apalagi? VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G GH. Yang rumus yang ketiga. Kenapa kita pakai rumus yang ketiga? Karena komponen T-nya nggak ada. Ya. Sedangkan yang di sini nggak ada komponen T-nya. VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH. Ininya kan 0 kan? Berarti ini sama dengan 0 kuadrat min sama dengan V0 sin alpha kuadrat min 2GH. Berarti boleh Bapak tulis kayak gini ya, 2GH sama dengan V0 sin alpha dikuadratkan. Berarti kalau nyari H-nya berarti apa? V0 sin alpha kuadrat dibagi dengan apa? 2G. Aduh. Tadi ada yang gerakin sendiri. Hanya berarti apa? V0 sin alpha kuadrat per 2G. Ini rumusnya. Ya banyak kan? Ya banyak, tapi kita apa pelan-pelan ya. Siapa yang bisa membuktikan untuk rumus mencapai waktu terjauh? Perhatikan di sini ya. T terjauh. Nanti kalau kalian sudah tahu rumusnya, ya ini soalnya jadi gampang. Karena apa? Tinggal masukin aja angkanya kan. T terjauh. Waktu untuk mencapai titik terjauh. T-nya berapa? Berarti di sini ya, saya ya. Ini ya. Yang ketiga. T terjauh. Ada yang bisa nih? Kalau tadi paham konsep yang tadi, atau ingat konsep yang tadi bahwa jarak yang kita tempuh untuk sampai ke atas sama dengan jarak yang ditempuh untuk sampai ke bawah, berarti kita sudah tahu rumusnya berarti apa? Siapa yang bisa? Jeffren? Mana Jeffren? Bisa Jeffren? Tinggal di apa? Tinggal di apa? Kali 2. Karena 2 kalinya. Berarti rumusnya jadi gimana? T sama dengan
2 V0 sin alfa per G. Ini rumusnya. Nah, sekarang siapa yang bisa mencari rumus titik terjauh? Yang keempat, yaitu X maksimal. X maksimal itu berarti rumusnya apa? X maksimal artinya apa? X maksimal berarti rumusnya adalah V kali T kan? V0X kali T. Wah, udah ketemu nih. Siapa yang bisa buktikan? V0X-nya berapa? V0 cos alpha kan? Ini kan? Nanti dipahamin lagi ya, diulang-ulang lagi ya. Kalau udah di-share. V0 cos alpha. T-nya berapa? T-nya kita ganti dengan 2V0 sin alpha per G. Nah, di dalam kurung 2V0 sin alpha per G. Ya, berarti kalau kita sederhanakan lagi, ini rumusnya jadi apa? Untuk X maksimum. Jadi di sini ya, X maksimumnya adalah V0 apa? Kuadrat 2V0 kuadrat ya, karena V0 kali V0 kan cos alpha sin alpha per G. Nih, kayak gini aja. Sebenarnya kita bisa artikan 2 cos alpha sin alpha apa namanya? 2 cos alpha sin alpha. Identitas trigonometri. 2 cos alpha sin alpha. Sin 2 al. Gampang ya? Nah, itu ini ya. Nah, hari ini paling sampai gerak parabola berarti berapa bab tuh? Tiga bab ya. Contoh soalnya sekarang. Ada yang bisa nggak nih? Soalnya agak unik. Seorang kiper, perhatikan ya, menendang bola dengan kecepatan 20 meter per detik dengan sudut elevasinya itu 37 derajat. Ya. Anton berdiri sejauh 100 meter dari kiper. Berjarak ya, Anton berjarak 100 meter dari kiper. Ya. Yang ditanyakan gini, ke arah mana Anton harus? Ke arah mana? Atau gini aja, Anton harus bergerak titik-titik berapa meter agar bisa
menangkap bola tersebut. Ada yang bisa soal ini? Ya. Ada yang bisa? Oke, silakan kerjakan. Kira-kira ada yang bisa? Berarti kalau kayak gini kalian harus nyari apa? Jadi kalian kan bayanginnya gimana nih? Ini ada kiper kan gitu kan? Atau orang ya nendang bola gitu kan? Dengan sudut elevasi alfa berapa tadi? 30 tuh 7. Terus V0-nya 20 meter per sekon. Terus di sini jarak 100 meter ini ada orang nih. Ya, si Anton ini. Dia pingin kurang lebihnya dia pingin nangkep tuh bola ya. Nah, tapi Anton ini berjarak 100 meter dari titik di mana si kiper ini menendang bola. Ya. Nah, kira-kira Anton harus bergerak di titik berapa meter agar bisa menangkap bola? Apakah 0 meter? Apakah di situ terus menangkap bola gitu ya? Atau dia harus bergerakannya harus ke kiri atau ke kanan tapi sekitar berapa meter? Ya. Waduh. Sebentar. Kenapa ini? Oke, bentar. Habis. Oke. Tandanya udah mau habis pelajarannya ya. Oke. Ada yang bisa? Jadi misalkan gini, ada dua kemungkinan kan? Kemungkinan yang pertama, si Anton ini, perhatikan. Kemungkinan yang pertama, si Anton ini dia bergerak ke sini karena bolanya hanya jatuh belum sampai di 100 meter. Atau kemungkinan kedua, ya, si Anton ini harus bergerak ke sini. Ya, karena bendanya lebih dari 100 meter. Berarti apa yang kita cari untuk menyelesaikan soal ini? Jarak terjauh.
cari jarak kejauhan ini rumus siapa? Dua nol kuadrat sin alfa cos alfa per g. Ya. Ada yang bisa? Oke, kita bahas ya. Waktunya udah mau habis. Berarti kita pakai apa nih musuh ini? S. Ini kalian harus, jadi karena kalian kelas 12 itu, Bapak itu minggu efektif kita pertemuan itu hanya 14 ya. 14 pertemuan. Karena di Maret itu kalian sudah ujian sekolah ya. Ujian sekolah itu ya soalnya dari kelas semester 1, dari kelas 10 sampai semester 2 kelas 12 gitu. Jadi kalian benar-benar manfaatin waktu yang sudah sedikit. Kalau zaman Bapak dulu agak lama, Mei soalnya. Ujian nasional itu Mei karena nggak terbentur puasa juga kan. Kalau dulu puasanya bulan Oktober ya. Karena mundur-mundur gitu kan. September, Oktober itu zaman dulu. Jadi kalian harus optimalkan waktu yang sebentar ini ya. Kalian latihan soal mandiri juga di rumah selain juga di sekolah. S-nya berarti apa? 2 V0 apa? Kuadrat sin alfa cos alfa. Biar gini aja. Karena dia cosnya adalah cos 37 ya. Sin 37 ya, alfanya itu 37. Dibagi G ya. 2 kali V0-nya berapa? 20 kuadrat. Sin alfa. Ya. 3/5, 4/5 gitu boleh aja ya. Terus ya dibagi 10. Ini kan berarti 10 kali 5 kali 5. Berarti ini kan 2 kali 400 kali 12 dibagi 50 kali 5, 250. Ini kan bisa coret ya. Coret. Ya. 25 bagi 5. 5 ya. 40 bagi 5 adalah 8. Ya. Berarti 8 kali 12. Ini 5 kali 5 bagi 12 kan 2,4 ya. 2 kali 8 kali 2,4. 16 kali 2,4. 4, 2, 6, 2, 3. Ini ya. Berarti berapa? 38,4. Berarti di sini nih 38,4. Berarti dia harus berlari sejauh berapa meter? Ya tinggal dikurangi 100 kurangi 38,4. Variasinya kan di situ aja. Ya. Supaya 38,4. Tapi kalau ada lagi variasinya gini, waktu agar si Anton ini tepat, jadi ketika bolanya datang, si Anton sudah bisa mencapai si bola itu, berarti kita harus nyari apa dulu?
waktu untuk T untuk apa? T untuk titik terjauh. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada. Ya. Oke, berarti kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kalian bisa ini ya. Saya sudah ya di classroom atau ya di classroom aja atau saya kirim